Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Maharani dengan NPM 1931060096 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir psikologi perkembangan lanjutan mengenai review jurnal tentang eksplorasi kesejahteraan psikologis individu dewasa awal penyandang tunanetra. Adapun penulis dari jurnalnya yaitu Mega Talahari Mukti dengan Kartika Sari Dewi. Tahun terbitnya pada tahun 2014. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu subjek penelitian adalah dua orang berusia 20-40 tahun yang mengalami kebutaan di usia dewasa awal. Jurnal ini melatar belakangi permasalahan yaitu munculnya gejala, menurunnya kemampuan berkomunikasi, penurunan kemampuan mobilisasi, dan merespon emosi negatif diungkap semua subjek sebagai anteseden menurunnya kesejahteraan psikologis mereka. Sedangkan peningkatan kesejahteraan psikologis disebabkan oleh adanya dukungan sosial berupa dukungan emosi, informasi, dan instrumental yang bersumber dari keluarga, pasangan, teman, dan kelompok. Adapun dasar teorinya yaitu Mills menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan indikator keseimbangan antara dampak negatif dan positif dari suatu kondisi yang dialami individu. Selain itu, kesejahteraan psikologis penting karena memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi akan mendukung kesehatan yang lebih baik, memperpanjang umur, meningkatkan usia harapan hidup, dan menggambarkan kualitas hidup serta fungsi individu. Adapun fakta yang menarik mengenai kesejahteraan psikologis penyandang tunanetra di usia dewasa awal atau late blind, berbagai studi terdahulu menunjukkan penurunan kesejahteraan psikologis pada populasi late blind dan kondisi mereka merupakan kondisi kesejahteraan psikologis terendah apabila dibandingkan dengan populasi congenital blind dan populasi normal. Untuk metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologi yang mampu mengeksplorasi pengalaman subjek sejak mereka masih menjadi individu awas hingga menjadi tunanetra, serta memahami perubahan pada kesejahteraan psikologis mereka karena pengalaman hidupnya juga bertambah dan mengalami hal berbeda setelah mengalami kebutaan. Fenomenologi berusaha menemukan makna psikologis yang terkandung dalam fenomena melalui penyelidikan dan analisis contoh-contoh hidup. Selaras dengan hal tersebut, analisis data yang digunakan adalah interpretatif phenomenological analysis atau IPA yang dikembangkan oleh Smith. Tujuan dari IPA untuk melakukan investigasi mengenai bagaimana seseorang memahami pengalamannya, yang berarti subjek secara aktif terikat dengan interpretasi terhadap peristiwa, objek orang lain di kehidupannya. Untuk memahami hal tersebut, IPA menggunakan prinsip-prinsip fenomenologi, hermeneutik, dan ideografi. Pun contoh kasusnya yaitu subjek pada penelitian ini dipilih melalui teknik purposif. Subjek terdiri dari dua orang individu dengan karakteristik: satu, mengalami kehilangan penglihatan di kedua matanya atau totally blind. Kedua, mengalami kebutaan tersebut terjadi di usia dewasa awal atau late blind, yaitu antara usia 20-40 tahun. Ketiga, menempuh pendidikan minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat. Dan keempat, berjenis kelamin laki-laki. Peneliti ini menggunakan teknik pengambilan data berupa metode wawancara mendalam semi terstruktur yang merupakan salah satu syarat dalam IPA. Observasi non partisipan pada aktivitas subjek dan wawancara pada triangulan. Adapun langkah-langkah penelitiannya, setelah melakukan pengambilan data, dilakukan langkah-langkah berikut ini sesuai dengan Smith, Flowers, dan Larkin. Pertama-tama, setelah melakukan wawancara, peneliti akan mentranskripsikan hasil wawancaranya. Yang kedua, mendeskripsikan pengalaman di lapangan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pernyataan-pernyataan subjek. Ketiga, setelah hasil wawancara diubah dalam bentuk transkrip, transkrip itu diatur berdasarkan alur atau topik dari subjek. Langkah keempat yaitu peneliti menuliskan tema-tema yang muncul dari transkrip dalam lembar terpisah dan mencari hubungan di antara tema-tema tersebut. Langkah ini disebut sebagai clustering them.
Langkah yang kelima yaitu adalah membuat dan mengatur daftar tema yang saling berhubungan. Keenam itu adalah deskripsi tekstural. Tema-tema yang telah ditemukan nantinya akan dideskripsikan berdasarkan pada ucapan subjek yang asli atau orisinil atau harfiah atau perbatim. Langkah yang ketujuh yaitu adalah deskripsi struktural dengan memasukkan hasil interpretasi terhadap ucapan subjek yang perbatim. Yang kedelapan yaitu ada menyusun makna atau esensi dari pengalaman subjek dengan menyusun keseluruhan tema-tema deskripsi tekstural serta deskripsi struktural disatukan untuk dicari makna universal atau esensi dari pengalaman subjek penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian di atas, kondisi tunanetra yang dialami individu akan menimbulkan respon emosional. Respon emosional yang muncul ditentukan oleh bagaimana subjek menginterpretasikan situasi yang terjadi. Kedua subjek ini mempersepsikan bahwa tunanetra adalah sesuatu yang menghambat proses kehidupan selanjutnya, sehingga muncul respon emosi, kemarahan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, kehilangan percaya diri, perasaan tidak berdaya, dan tergantung pada orang lain. Kedua subjek ini menyatakan bahwa keduanya menjadi mudah marah dan cemas setelah tunanetra. Kemarahan yang muncul disebabkan karena ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu sehingga diluapkan dengan emosi marah. Kecemasan merupakan jenis emosi yang kompleks karena kecemasan merupakan emosi yang tidak menyenangkan namun diperlukan bagi individu sebagai sistem alarm. Bahwa penyandang tunanetra di usia remaja dan dewasa awal cenderung mengalami permasalahan dengan dunia eksternalnya, dan hal ini mempengaruhi rasa bahagia dan penyesuaian sosialnya. Kesimpulan, dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis semua subjek mengalami perubahan akibat kebutaan yang dialaminya ketika usia dewasa awal. Di awal munculnya gejala, menurunnya kemampuan berkomunikasi, penurunan kemampuan mobilisasi, dan respon emosi negatif diungkap semua subjek sebagai anteseden menurunnya kesejahteraan psikologis mereka. Sedangkan peningkatan kesejahteraan psikologis disebabkan oleh adanya dukungan sosial berupa dukungan emosi, informasi, dan instrumental yang bersumber dari keluarga, pasangan, teman, dan kelompok. Adapun yang terakhir yaitu mengkritisi jurnal. Dari jurnal yang telah saya baca, ada hal yang menarik yaitu terungkapnya dimensi penerimaan diri sebagai dimensi awal yang membantu subjek dalam mencapai dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis yang lain, yaitu tujuan hidup, kemandirian, penguasaan lingkungan, pertumbuhan personal, dan hubungan positif dengan orang lain. Selain itu, munculnya religiositas dan pencapaian kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan kedua subjek menunjukkan adanya keterkaitan di antara keduanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.